Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dengan selalu menekan tombol subscribe pada channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua, sobat-sobat Lumen, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, bagaimana sikap Anda terhadap orang-orang yang mendapat cap atau label negatif dari masyarakat? Apakah Anda akan menjauhi atau Anda berteman? Misalnya, ada keluarga yang menikah secara beda agama. Ada yang menganggap bahwa pernikahan mereka tidak sah, atau dengan kata lain, mereka adalah orang berdosa. Atau ada orang yang terlibat dalam teroris. Apakah Anda akan berteman atau menjauhi orang-orang tersebut? Sabda Tuhan hari ini akan membantu kita untuk bersikap lebih bijaksana dalam hidup. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?
tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Lumen yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan dihadapkan kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena dianggap berzinah. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, kaum perempuan sering dipersalahkan. Perempuan ini langsung diadili di depan umum. Dan menurut hukum Musa, perempuan yang melakukan kesalahan seperti ini harus dirajam. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang mencoba Yesus dengan menanyakan pendapatnya mengenai kasus ini. Mereka ingin tahu apakah Yesus akan setia dengan hukum Taurat atau tidak. Akan tetapi, Yesus ini sungguh luar biasa. Yesus tidak terjebak dengan pertanyaan para ahli Taurat dan kaum Farisi. Yesus diam saja dan hanya menulis sesuatu di tanah. Namun, setelah didesak, akhirnya Yesus menjawab, "Barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Dan ternyata, satu demi satu, orang-orang itu meninggalkan perempuan berdosa tadi, yang hanya dengan Yesus mereka meninggalkan mulai dari yang tertua. Sobat Lumen yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti mempunyai kelemahan dan dosa. Manusia seringkali menunjukkan kesalahan orang lain demi menutupi kelemahan dirinya sendiri. Kendati manusia tidak ada yang sempurna, namun kita diminta untuk senantiasa memperbaiki diri. Manusia itu cenderung menghukum, tetapi Tuhan selalu mengampuni. Tuhan tidak menolak manusianya, tetapi menolak tindakan-tindakan jahatnya. Yesus sering dikatakan sebagai sahabat para pemungut cukai, para pemabuk, orang berdosa. Tetapi Yesus selalu mengajak mereka untuk bertobat. Maka, apa arti pertemanan dan persahabatan dengan orang yang mendapat cap atau label negatif dalam masyarakat? Artinya, kita perlu seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengajak mereka yang berdosa untuk bertobat dan tidak berbuat jahat lagi serta melakukan dosa-dosanya. Cayo!